Kita hanya pertemuan internal saja di antara OPD-OPD yang ada di daerah Jakarta. Kita hari ini mendapatkan arahan dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur terkait dengan apa yang harus kita persiapkan sejak sekarang dalam rangka menghadapi new normal. Jadi OPD-OPD ini kan harus mempersiapkan intern seperti apa kantornya perlu perluasan, apa kantornya perlu diberi sekat-sekat atau yang lain, kemudian apakah sudah ada tempat cuci tangan, apakah perlengkapan untuk daftar hadir sudah aman dari COVID, itu kita persiapkan hari ini. Dan sekaligus karena OPD ini punya mitra kerja, misalnya pariwisata punya mitra kerja seperti BHRI, GAPI, kemudian Asita, kemudian perindustrian dan perdagangan punya mitra kerja, HIMKI dan lain-lain. Itu kita minta supaya mereka bisa berembuk bersama dengan teman-teman di mitra kerja tadi menyusun SOP pelayanan kepada masyarakat. Jadi nanti yang akan dimotori BKD misalnya ya, itu kita kembali kepada jam kerja. Jam kerja seperti apa? Semua masuk apa versi sekarang. Lalu bagaimana mekanisme kerja di kantor? Perlu berjarak itu seperti apa? Kalau memberikan layanan kepada masyarakat, ini apakah juga diperlukan jarak tertentu atau cukup yang penting pakai masker dan face shield? Menutup wajah itu seperti apa? Itu yang akan dibuat oleh teman-teman di BKD. Lalu kalau di dinas perizinan itu bagaimana kita mengoptimalkan teknologi informasi untuk memberikan izin. Jadi sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin kita akan lakukan layanan dengan cara jarak jauh. Kalau anak sekolah itu apakah separuh masuk pagi, separuh masuk sore, ya. Apakah separuh masuk sekolah tatap muka, yang separuh online. Itu baru kita sampaikan. Nanti teknisnya menjadi seperti apa ya kita serahkan ke. Apakah kalau anak-anak kelas 1, anak TK itu iso diatur ben ra ngamplok kancane gitu. Angel lho. Apalagi KB kelompok bermain. Itu yang berangkat ke sekolah 1 yang ngenterke 3 kan gitu. Nah, bagaimana ngatur orang tuanya kan? Ya. Mal nanti akan dikoordinir Perindak bagaimana mereka menyusun SOP. SOP-nya tentu secara real, secara keseluruhan itu akan bunyinya sama kiranya. Tapi ada hal yang spesifik yang akan disiapkan oleh pengelola. Mall yang ada di Malioboro Mall, mall yang ada di Kartono Mall, Amplas dan seterusnya kan jumlah pengunjung maksimal yang boleh masuk kan berbeda. SOP-nya juga berbeda. Pintu masuknya dari mana? Karena ini kan kita harus atur pintu masuk tidak terlalu banyak, pintu keluar tidak terlalu banyak. Supaya kalau sudah maksimal masuk, itu keluarnya ketahuan. Oh ini sudah keluar 5, masukkan 5 lagi. Gitu. Nah, itu kan tidak bisa diatur oleh dinas, itu diatur oleh penyelenggara sendiri. Kalau kemudian ada pengunjung datang tanpa masker, maka harus ditolak oleh petugas yang ada di sana. Kalau diterima, orang tidak pakai masker ada di dalam, maka yang diberi sanksi adalah penyelenggaranya. Kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan, itu diperlukan untuk misalnya rapid test atau PCR gitu, ya itu menjadi tanggung jawab pengelola. Jadi transportasi harus ada jarak. Jadi kalau dulu ada bis yang isinya 24, bisa jadi sekarang hanya isi 18, isi 16 gitu. Tapi ini tentu nanti bagaimana teman-teman Organda bersama Dinas Perhubungan akan merumuskan. Sebetulnya kalau kita itu mau suk-sukan, tapi penumpangnya pakai APD kan juga aman. Ya, misalnya gitu.
Mana yang mau dipilih kan? Ini contoh ekstrimnya aja gitu. Jarak itu harus dilakukan, tetapi mau berapa? Orang akan memilih 2 meter, syaratnya 1,8. Berarti ada ya nek luwih adoh kan luwih aman. Tapi ada yang gandeng ini kita tidak terlalu lama ngumpulnya, ya sudah dijadikan 1,5. Itu nanti teman-teman akan mengatur gitu. Terkait sanksi tadi apakah butuh regulasi baru Pak? Biar Iya, pernyataan nanti kepada penyelenggara kita minta untuk membuat pernyataan bahwa akan menepati SOP yang disusun bersama tadi. Jika dilanggar? Apabila tadi itu tutup sementara. Kalau itu destinasi wisata atau mal atau pasar tutup sementara. Kalau yang melakukan pelanggaran itu adalah personilnya ditolak ya. Coba bayangin dari rumahmu mana? Coba itu. Arep makan ning Hartono Mall kono, tekan kono lali ra nganggo iki. Kon bali ya itu sanksi kan. Ya. Ya perlu sanksinya. Lagi Mas. Jadi kalau tempat ibadah selama ini kan pemerintah daerah juga tidak pernah menyatakan tertutup. Tetapi kita menghimbau supaya penggunaan atau penyelenggaraan ibadah itu menggunakan protokol kesehatan. Kalau kemarin kemudian ada kesepakatan untuk tidak melakukan sholat id bersama-sama dalam jumlah yang banyak, kemudian Jumatan, itu kan kesepakatan di antara organisasi keagamaan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta yang dikoordinasikan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Jadi edaran yang kita berikan adalah himbauan untuk menjaga kesehatan. Menunjukkan kartu bebas COVID juga. Ya. Jadi itu juga yang jadi masalah. Selama ini yang menerapkan surat SIKM itu kan baru daerah PSBB ya. Mungkin PSBB pun baru Jakarta ya. Orang Jakarta mau masuk orang dari luar Jakarta masuk ke sana harus pakai itu. Tapi orang dari Jakarta mau masuk ke sini sama Jakarta juga dilepas gitu aja, nggak pakai SIKM. Ya. Tapi yang pasti kita tadi Pak Gubernur juga sudah memberikan arahan, kita tetap ketat terhadap orang yang baru masuk khususnya dari daerah merah. Protokol-protokol yang biasa kita pakai, misalnya diukur suhunya, surat keterangan yang sebetulnya bisa mereka peroleh dari puskesmas dan seterusnya kan nggak perlu PCR itu ya. Itu tetap kita berlakukan, termasuk tentunya adalah mahasiswa. Seperti kemarin saya sudah sampaikan, kalau dia lolos dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang ada di perbatasan, maka kampus wajib untuk melakukan pengamanan itu. Karena nanti di kampus pun protokol kesehatan harus diterapkan. Jadi saya kira targetnya bukan berapa, tetapi kita akan melakukan sampel rapid test itu secara berkala. Saya sekarang ini Bu Kepala Dinas Kesehatan sudah koordinasi dengan kabupaten kota untuk melakukan sampel agak massal. Misalnya dalam satu pasar itu 50 orang kita sampel secara acak. Kemudian di tempat lain yang banyak berkerumun, misalnya di mall, misalnya gitu kalau memang ramai, ya nanti dites. Jadi ini kita lakukan dan itu pun nanti Kepala Dinas Kesehatan bersama mitra kerja di bidang kesehatan akan nyusun rapid test itu kita butuhkan pada saat kapan dan berapa jumlahnya, cara pengambilan sampelnya seperti apa pada saat sudah new normal. Jangan-jangan kemudian nanti setelah kita evaluasi, kalau sudah new normal dan di masyarakatnya itu sudah disiplin, tidak perlu lagi rapid test ya nggak apa-apa. Kan yang penting disiplin kan, kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini nah, 3 kata kunci itu. Tadi sempat saya tanyakan, perlu nggak pakai sarung tangan? Sarung tangan diperlukan untuk layanan-layanan langsung kepada masyarakat, termasuk face shield gitu ya. Kita pertama melakukan rapid test secara massal supaya kita mengetahui gambaran petanya ya. Walaupun kadang-kadang nek hitung-hitung itu, wah kalau ngetoke 10.000 sing reaktif loro gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari tugas kita. Lalu yang kedua,
sekali lagi sosialisasi dan kedisiplinan masyarakat yang paling penting. Jadi tes itu kan tidak mempengaruhi orang itu tertular atau tidak tes itu. Yang mempengaruhi tertular atau tidak itu kan kedisiplinan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sudah 3 hal itu aja. Itu yang selalu kita sosialisasikan. Lalu di daerah-daerah dilakukan tempat-tempat karantina dan lain-lain, itu bagian dari itu supaya tidak ada penularan yang lebih massal.